Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Suryani dari kelas NR3 NIM 18620500215. Saya akan menjelaskan tentang konsep belajar. Salah satu tugas UAS dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Desi Rantasari MPD. Belajar dan pembelajaran adalah merupakan dua konsep yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Kedua-duanya merupakan aktivitas untuk dalam pendidikan. Belajar dimaknai sebagai proses perubahan perilaku sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Jadi, belajar dan pembelajaran merupakan aktivitas utama dalam pendidikan. Pembelajaran menurut para ahli pendidikan dan psikolog adalah kegiatan yang berproses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pembelajaran merupakan usaha yang dilakukan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada anak, yaitu anak didik. Perubahan tingkah laku yang baru sebagai hasil dari perbuatan belajar terjadi secara sadar, bersifat kontinu, bersifat kontan, bertujuan, dan terarah, serta mencakup seluruh aspek tingkah laku. Pengertian belajar itu banyak sekali. Ada pengertian belajar menurut pandangan Skinner, ada pengertian belajar menurut Robert M. Gane, ada juga menurut Jean Piaget dan lainnya. Misalnya, pengertian belajar menurut Skinner adalah menciptakan kondisi peluang dengan penguatan, di mana penguatan itu adalah untuk mendapat ganjaran, pujian misalnya dari gurunya dan dari hasil belajarnya. Terus ada juga belajar atau konsep belajar menurut pandangan Robert M. Gane. Belajar adalah merupakan yang terjadi di dalam kemampuan manusia setelah belajar secara terus-menerus yang bukan hanya disebabkan oleh proses pertumbuhan saja. Belajar menurut John Piaget juga berbeda. Menurut John Piaget, bahwa belajar adalah salah satu proses asimilasi dan akomodasi, di mana hasil dari asimilasi dengan lingkungannya, maka akan mendapatkan informasi baru. Contoh dari hasil belajar yang membuat perubahan perilaku. Misalnya anak belajar membaca. Dengan belajar membaca, anak akan bisa membaca. Setelah bisa membaca, setiap anak melihat tulisan, pasti dia akan baca. Dia penasaran, pasti akan membaca apa yang ada dalam tulisan tersebut. Jadi perubahannya, anak bisa membaca akan merubah perilaku menjadi anak yang suka membaca atau rajin membaca. Apa yang dilihat tulisannya, pasti dia penasaran, akhirnya anak itu akan membaca tulisan tersebut. Contoh yang kedua, misalnya di sekolah anak belajar cuci tangan.
Terus dikasih pengertian atau dikasih arahan sama gurunya bahwa sehabis dari luar atau mau makan, anak harus cuci tangan. Maka akan merubah perilaku setelah tahu bahwa habis dari luar atau mau makan harus cuci tangan dulu. Maka berubah perilakunya menjadi perilaku yang mencerminkan hidup sehat, di mana dia kalau mau makan atau dari luar dia cuci tangan. Itu contoh yang kedua. Rupanya penjelasan tentang konsep belajar dari saya cukup sekian. Akhirul kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.